Assalamualaikum guys, balik lagi di channel Yuk Yulia. Yeay. Jadi di video kali ini Yulia bersama Dika. Ya, jadi Dika ini adalah mahasiswi UIN jurusan Sejarah Peradaban Islam. ya itu fakultas Adab Humaniora. singkatannya FAH. oh iya FAH. Jadi di video ini Yulia bersama Dika akan menceritakan bagaimana UIN, bagaimana masuk UIN sampai kita saat ini di UIN. Benar? Ya. Nah, sering banget nih banyak yang nanya, gimana sih caranya masuk UIN? Gimana coba Mbak? Caranya masuk UIN? Kampus UIN dulu, kampus UIN dulu. Kan di FAH itu kampus UIN 3. Berapa sih 4? Iya, 3. Ya, 3 kan tadi udah 3. Iya. Nah, gimana tuh cara masuk kampus 3? Gerbang masuk, terus parkir dulu, baru naik ke lantai. Oh, pintu gerbangnya cuma 1 ya? Iya. Nah, kalau kampus UIN 1 1 ya gue? Ada Iya. 2 dong. Oh, lo ada 2? Pintu masuk belakang. Gue gak pernah masuk sana. Nah, kalau kampus UIN 1 itu pintunya tuh ada 3. Kalian bisa masuk lewat pintu gerbang depan, pintu keluar gerbang, sama Bisa pintu manjat. Doraemon. Oh iya, bisa manjat juga. Ya, bisa manjat. Ya, 4 berarti gerbangnya. Ya, pertanyaan selanjutnya yang sering banget orang tanya adalah gimana sih caranya kuliah di UIN? Gimana, Dik? Caranya ada beberapa cara jalurnya, yaitu SPAN PTKIN, SNM PTKIN, SBM PTKIN, UM PTKIN, sama jalur mandiri atau SPMB. SPMB. Iya, SPMB. Nah, SPAN itu apa tuh SPAN? SPAN itu jalur rapot yang untuk masuk ke UIN, IAIN, STAIN. STAIN, Ya, itu apa sih? Jalur rapot tapi Rapot. khusus jurusan agama ya. sama Sama kayak UM PTKIN itu dia jalur ujian tulis sama khusus kayak SBM. jurusan agama. Kalau SBM itu umum. Tapi SBM bisa agama gak sih? Enggak. Nggak bisa. Udah nggak punya agama guys. Iya. Terus kalau SPMB tuh gimana? Jalur mandiri UIN yang semua jurusan bisa masuk, tapi iya. seleksinya lebih ketat. Ujiannya tulis ya, ujiannya tulis. Ya, selanjutnya banyak banget yang sering nanya gimana sih cara daftar ulang buat kalian yang udah keterima di UIN Jakarta. Bagaimana Kembar? Daftar ulang pertama lewat online. Apa namanya? UKT UIN Jakarta ya. Iya, pokoknya iya ngisi from UKT. Terus itu baru nyerahin berkasnya ya ke UIN, ke pusat akademik. Nyerahin berkas. Terus habis itu tes kesehatan. Nah, tes kesehatan tuh wajib banget. Jadi buat Tes kalian urin, yang tes darah, enggak tekanan darah deh. Tekanan darah. Yang kompa-kompa Iya. kompa-kompa itu. Terus ronsen. Gila tuh gue deg-degan. Takut apa? Hati lu kelihatan ya. Takut hatinya nempel gitu. Terus memiliki abang-abang ronsen. Terus selesai daftar ulang nanti bakal ada pengumuman kalian itu masuk ke UKT berapa gitu. Nanti kalau udah dapet informasi bayar UKT-nya itu berapa dan tingkat berapa. Jadi UKT itu kalau tahunan gua 2018 itu ada 6, 7 lupa 7. 7. Ya, tahunan gua 2018 itu ada 7 kalau Kalau gue 5. Gue Iya. paling gede. Bukan 5. dia 5 ada 5 tingkatan. Ini tahun 2017 gue 18, beda guys. Dan Sekarang setiap 12. tahun ya emang iya. Pokoknya tiap tahun tuh UKT naik terus guys. Padahal kita udah demo buat turun tapi ya jadi gitu. Nah, kalau udah dapat pengumuman bayar UKT, kalian tinggal bayar UKT-nya. Biasanya tuh lewat Bank Mandiri apa gitu. BRI, Syariah, BNI. Syariah. Semuanya bisa sih. Oh iya. Iya. Iya, pokoknya kayaknya semuanya bisa. Terus bayar itu bisa lewat ATM sama lewat bank. Nanti tuh ada kodenya gitu. Kodenya tuh pakai NIM. NIM itu adalah nomor induk mahasiswa. Ya, ntar bayarnya kode transfernya pakai itu gitu. Bisa kalian cek juga lah, cari-cari. Pokoknya jangan manja. Ya, terus kalau udah tes kesehatan itu kita nyerahin hasilnya itu daftar lagi ya buat daftar PBAK. PBAK itu adalah ospeknya UIN gitu. Itu kalau bukan di masa pandemi ini ya. Kalau di masa pandemi ini kayaknya semuanya serba online. Jadi harus terus update dan cek UIN Jakarta official. 5 UIN. Ya, harus sering-sering cek itu. Karena kita juga nggak tahu sih. Terus kalau misalnya kita udah selesai pembayaran UKT, kita bisa isi KRS. KRS itu apa, Bar? Kartu rencana
Ya, kartu rencana studi. Jadi itu adalah isinya tuh mata kuliah kita yang mau kita ambil selama 1 semester ke depan gitu. Kayaknya semester 1 mah masih maba, masih di itu. Iya, kalau sih pas semester 1 enggak, aku isi sendiri tapi udah dipaketin. Oh, dipaketin. Iya, udah dipaketin. Ya, Udah nggak sih? lu harus ini nih, kelas ini gitu kan. Iya, udah dipaketin. Jadi nggak rebutan kayak gubrak-gubruk ngisi. Nah, itu ngisi KRS tuh kayak gimana sih? Buka AIS UIN Jakarta. AIS itu apa sih? Akademik Sistem Informasi. Informasi Sistem. Akademik Informasi Sistem punya UIN. Iya, itu dibuka terus kita klik cari perkuliahan, abis itu isi KRS. Nah, itu udah isi KRS. Ya, kalian buka-buka aja lah AIS-nya gitu. Dan itu AIS tuh butuh NIM sama password. Passwordnya tuh kalau awal-awal itu NIM-nya ya pakai NIM sendiri, terus bisa diganti. Gitu. Nah, kalau kalian udah bayar, terus udah daftar ulang, udah selesai PBAK, udah selesai isi KRS, terus kalian masuk ke dunia perkuliahan, ke dunia akademiknya guys. Nah, sistem perkuliahan di UIN itu kalau di Kembar gimana Mbak? Sistem. Saya kuliahnya itu ya jamnya? Jam. Kalau pagi ya 7:30 paling pagi. Iya, sama-sama. Kalau paling sore jam 5 paling sore banget. Gila. Tapi ada masuk sore gak? Pernah? Ada. Masuk sore jam abis asar. asar gitu. Terus jam 5 kelar. Sama-sama. Iya. Ya, jadi kalau di kelas tuh biasanya kuliahnya itu dosennya jelasin. Terus habis itu pertemuan selanjutnya tuh bisa dikasih bahan presentasi, terus bikin kelompok, terus presentasi dah tuh sesuai jadwal. Iya benar. Tapi kalau penilaian gimana penilaian? Kan 3 kan? apa? Kan 3 tuh penilaian tuh, formatif, UTS, UAS. 50 apa 50? Gue jarang ada 50 formatif. Tapi semuanya itu tahu sesuai gitu. Bukannya lu nggak ada perjanjian gitu kontrak kuliah sebelumnya? Oh, Ada yang ada yang enggak. gue selalu ngadain, gue selalu kayak nawar gitu loh formatif, minta 40, 30. Tapi pernah formatif, kata bapaknya formatif cuma 10%, ngapain gue datang? Gila, Ngapain gue datang? gila pelit banget. Padahal ya yang membantu IPK itu adalah formatif. Karena kalau UTS, UAS itu benar-benar murni banget kita ujian gitu. Jadi kalau misalnya kuliah tuh harus rajin masuk, ya presentasi lah yang bagus ya, walaupun gak bagus-bagus banget tapi presentasi tuh masuk gitu. Terus iya, terus kalau kuis juga ya jawab lah yang benar gitu. Kan kuis mah masih belum kayak UAS gitu ya, gak susah banget. Soalnya kalau udah UTS UAS tuh nilainya murni, kalau nilainya 6 ya benar-benar tulis 6 gitu. Jadi formatif tuh harus gede-gedein biar membantu. Iya. Itu guys sistem penilaian di UIN. Jadi formatif, ada formatif, UTS, UAS, dan itu tergantung dosennya berapa persen. Biasanya ntar di awal kuliah tuh ada kontrak kuliahnya gitu. Begitu. Oke, untuk penjelasan daftar ulang, Yulia mohon maaf ya kalau misalnya nggak jelas atau beda sama tahun yang sekarang, karena emang udah sistemnya beda gitu. Dan maaf kalau misalnya urutannya juga beda atau nggak sesuai, karena kita juga lupa guys, karena udah beberapa tahun yang lalu. Maaf ya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cek terus Instagramnya UIN JKT Official atau cari webnya UIN. Pokoknya disitu lengkap banget. Pokoknya cari tahu sendiri ya, oke? Dik, ada yang nanya Dik, itu si Budi nanya tuh dia. Katanya emang kuliah di UIN harus ngapal Quran. Emang iya Dik? Coba tuh jawab si Budi. Gak pernah ngapal gue. Oh iya. Tapi itu kata Budi, orang-orang pada bilang kayak gitu tuh kata Budi. Kali. Oh mungkin ada beberapa jurusan yang mewajibkan ya. Tafsir Quran. Emang di Rosat gitu wajib? Gue nggak tahu sih. Ada. Tapi kalau ngapal Quran itu juga ada sih beasiswa tahfiz Quran, dia itu wajib ngapal Quran. Mungkin yang dimaksud itu kali guys. Jadi nggak wajib ngapal Quran tuh, tapi mungkin bisa baca Quran itu wajib. Karena lulusan UIN nggak bisa baca Quran. Bukan lulusan UIN Islam guys. kan. Pokoknya wajib baca Quran tuh wajib. Mar ada yang nanya lagi tuh Siti. Kata Siti, emang kuliah di UIN nggak boleh pakai celana? Mar, Gue pakai celana mulu, boy. iya nggak apa-apa sih pakai celana, asal jangan yang seksi. Iya benar. Harus celana yang sopan. Ada etika berpakaian mahasiswa. Dan setiap fakultas tuh beda-beda. Iya. Ada yang sebenarnya sih boleh-boleh aja, cuman ada di wilayah di lingkungan. Tarbiyah kali nggak nggak boleh. Tarbiyah nggak boleh sama sekali. Oh, tarbiyah nggak boleh guys. Jadi tergantung lingkungan dan tergantung diri kita guys. Iya. Tapi Gue usah dipaksa kalau nggak bisa pakai celana, nggak pakai rok. ya kalau nggak punya rok ya nggak usah Nggak ribet-ribet apa-apa. beli lah. Ntar
beli kalau punya duit, maksudnya biasa aja gitu. Mbak ada yang nanya lagi tuh Bang Jono, katanya dia takut kuliah di UIN banyak aliran sesat. Iya, gue juga takut ke situ. Jono inget di UIN tuh nggak ada aliran sesat, adanya aliran benar sama nggak benar gitu. Tergantung lu nya. Tergantung lingkungan. Tapi itu nggak sesat dalam artian kayak liberal gitu, nggak. Pemikiran liberal ya. Sebenarnya nggak sesat sih, tergantung pemikiran lu ya. Pemikiran lu liberal. Semuanya tuh pada jalan yang benar, cuman tuh benernya ada yang ke A, ke B, ke C, ke D kayak gitu. Lu udah dewasa ya. Lu udah bisa milih yang mana yang baik, yang mana yang nggak baik. Iya gitu. Dan nggak cuma di UIN doang, banyak kayak aliran-aliran gitu sebenarnya di dunia luar juga banyak. Bukan aliran-aliran aneh-aneh. Aliran pemikiran ya, kayak ada yang mikir A, B kayak gitu-gitu. Itu tergantung kalian. Nggak ada aliran sesat. Jono, kamu hapus pikiran seperti itu. Ini yang jadi pertanyaan, UIN Jakarta tuh sebenarnya UIN Jakarta atau UIN Ciputat, Mbak? Pertama dia di Jakarta. Emang namanya Jakarta. Dulu Jakarta di Jakarta apa? Selatan. Emang itu masih Jakarta dulu? Iya, dulu. Habis itu masuk ke Tangerang. Iya. Jadi UIN Tangerang sekarang guys. Bukan Tangerang, UIN Jakarta, Banten. ganti guys. Banten. Jadi Banten ada 2. Jadi namanya doang Jakarta, sebenarnya dia UIN Tangerang. Iya. Terus ada lagi ntar UIN Depok ya. Ya, oke, Bang. UIN Depok, Sawangan kan ya? Iya, UIN Sawangan, ntar ada lagi UIN Sawangan gitu. Jadi tergantung lokasi ya guys. UIN Jakarta sih nggak ada. Ada yang nanya, Bar. Sri. Iya Sri tuh nanya, katanya di UIN kalau hidup mahal, kalau biaya, kalau ngekos biaya hidupnya mahal gitu. Ya, kos silakan. Tergantung. Kalau misalnya kalian tipe-tipe orang yang suka hedon, yang makannya KFC burger, KFC MCD, terus bakso bujangan, Indomaret, itu boros, mahal jadinya. Ntar pengeluaran kalian banyak. Tapi kalau misalnya kalian makannya warteg, tes istri itu murah. Sehari ya habis paling 30 lah, 30.000 buat makan, gak usah jajan. Makanya nasinya banyak, jadi kenyang, gak usah jajan. Itu 30.000 satu kali makan, 10.000. Dan makanan di UIN tuh murah-murah. Terus di UIN itu banyak jajanan yang murah-murah, jadi gak usah jajan yang aneh-aneh gitu. Terus gak usah nongkrong di tempat-tempat yang aneh-aneh gitu. Itu tempat-tempat yang mahal gitu. Kayak misalnya belajar di MCD yuk gitu. Terus jangan please guys, kalau kalian diajak sana jangan mau. Sekarang tuh perpus tuh udah bagus, jadi belajar di perpus aja. Perpus udah bagus banget, warnanya hijau, bangkunya baru, dan itu enak Gue banget. udah kesana kemarin. Itu nyaman banget, jadi kalian juga nggak boleh bawa makanan, jadi nggak mikir makan dan nggak mikir jajan. Tapi lapar kalau lagi nugas. Iya sih. Tapi kan kita bisa makan nasi, nggak usah jajan gitu. Jadi biaya hidup di UIN itu murah kalau kalian bisa hemat. Terus kos-kosannya juga tergantung. Ada kos-kosan yang 700.000 sebulan, itu nggak pakai apa-apa sih biasanya, cuma tempat tidur, lemari. Terus kalau yang pakai AC biasanya 1.200.000-an ke atas gitu. Gue mah kontrakan. Kalau kontrakan tuh per tahun 1 tahun 10 juta dibagi 4 orang. Dibagi 4 orang aja jadi 2.500.000 dibagi 12 bulan. Kayak berapa ya? 200 ribuan lah sebulan. Tapi itu belum sama listrik sebulannya 50.000 patungan berempat. Lu berempat jadi pas. Iya, dan sekarang nggak ditempatin guys, jadi usang gitu. Jadi kayak Bayar. nggak tahu, belum ditagih. Udah pertanyaannya semua sudah terjawab ya. Tadi Siti, siapalah itu? Sri. Iya, Sri, Jono, siapa lagi tuh tadi, satu lagi lupa. Kalian udah dengerin kan gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Dan seperti itu. Maaf dari semua ketidakjelasan di video ini. Karena memang sebenarnya kita tidak jelas, tapi kita berusaha untuk berfaedah banget. Jadi sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Yulia pamit undur diri. Dika juga. Dika pamit juga. Iya, Dika pamit juga. Yulia pamit juga. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.